Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Tazkif Ramadan, acara Takso yang mengkaji tentang Islam dan pastinya paling dinanti oleh sobat muslim saintis semua, karena yang dipelajari di sini itu sangat seru dan menarik. Betul banget nih Kak. Nah di sini itu kita nggak cuman bahas terkait puasa aja ya. Nah tapi ada fikih, kemudian ada juga milenial dan juga Gen Z, dan juga yang paling seru itu ada tema-tema saintisnya. Nah bisa buat belajar bagi sobat-sobat muslim saintis semuanya kayak gitu. Nah sebelum kita mulai nih Kak ya, Tazkif Ramadan pada sore hari ini kayaknya nggak afdol kalau kita nggak kenalan dulu. Kenalin, nama saya Kurnia Budi Rahayu dan teman saya. Dan aku Leoni Jenny Ramadan, dan di sini nanti kita akan membahas mengenai booster di D21 ya. Benar. Nah, ini akan beberapa menit ke depan menemani waktu menjelang berbuka sobat muslim saintis semua. Stay tune ya, tunggu sampai selesai. Oke, gimana nih? Sobat muslim saintis puasanya? Tetap semangat atau udah kendor? Kita tetap harus menjaga keikhlasan kita, kemudian kesabaran kita, dan juga keistiqomahan kita dalam beribadah ya, memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan ini kayak gitu. Harus tetap semangat. Iya, betul banget. Betul. Ngomong-ngomong, Kak Kurnia percaya nggak sih kalau di hari-hari terakhir Ramadan itu banyak godaan dan tantangannya? Oh iya. Nah itu bisa jadi sih Kak. Ya, percaya nggak percaya ya gimana ya, faktanya kayak gitu. Nah godaannya itu bisa dari pikiran, bisa jadi dari perasaan gitu ya. Karena banyak banget nih Kak yang namanya promo-promo ya, entah tuh di toko oranye, di toko hijau gitu ya, yang bisa bikin kita itu aduh pengen banget buat beli-beli. Nah akhirnya kurang fokus nih buat mengoptimalkan diri dalam beribadah. Ya betul. Nah itu yang akhirnya jadi godaan-godaan tersendiri ya Kak, dan juga jadi tantangan. Padahal nih kalau kita kulik lagi, ada sesuatu yang spesial nih Kak di 10 hari terakhir Ramadan, yaitu Allah menjanjikan sebuah malam yang itu sangat baik banget, bahkan lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Wah. Jadi malam Lailatul Qadar ya. Masya Allah, bener banget. Iya, jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Nah di malam itu malaikat itu turun untuk mengaminkan doa-doa kita yang kita panjatkan sampai terbit fajar itu Kak. Wah, jadi merinding nih Kak dengernya. Iya. Bener banget Kak. Dan ada satu lagi nih Kak, yaitu ketika malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Iya benar. Masya Allah. Masya Allah ya Kak. Nah, kalau kita udah tahu nih keutamaan dari malam Lailatul Qadar, kayaknya kurang deh Kak kalau kita nggak semangat ya, atau kita nggak sungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar itu. Nah ini ada beberapa tips ya ketika kita itu ingin mencari malam Lailatul Qadar, apa yang kita lakukan ya di 10 malam terakhir kita. Apakah borong di toko hijau dan toko oranye? Ya tentunya nanti dulu ya gitu. Nah apa yang akhirnya bisa kita lakukan itu, kita bisa memperbanyak sedekah, kita bisa memperbanyak tadarus Quran, kemudian kita juga bisa mengakhirkan waktu sahurnya kita gitu kan. Bahkan dalam salah satu hadis riwayat Al-Baihaqi itu dijelaskan ya, yang artinya itu kurang lebih kayak gini, orang-orang yang itu benar-benar sahabatnya Rasul gitu kan, atau mereka yang sahabat-sahabatnya Rasul itu biasanya mengakhirkan waktu sahur kayak gitu. Itu bisa menambah ya amalan sunnah kita kayak gitu. Nah pun itu kan ketika kita itu ada di 10 malam terakhir, biasanya nih ada iktikaf bareng di masjid, apalagi udah lumayan ya, corona nggak gede-gede banget. Itu bisa nanti kita lakukan bareng-bareng ya dengan sobat muslimah semuanya, atau kalau yang ikhwan berarti sama sobat muslim ya. Betul banget tuh sobat muslim saintis. Jadi kita itu harus mencontoh Rasulullah ya. Betul banget. Dalam menjalankan ibadah puasanya dan dalam menjalankan amalan-amalan yang bisa untuk dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar itu. Betul. Semangatnya kita harus mencontoh Rasulullah. Salah satunya ya dengan sholat malam gitu. Betul banget. Di masjid kayak gitu ya Kak. Dan ketika kita itu berusaha semaksimal mungkin ya Kak untuk sesuai gitu ya dengan sunnah-sunnahnya Rasul, mengikuti apa yang akhirnya Rasul dan juga para sahabat lakukan.
itu bisa menjadi salah satu kunci nih Kak buat kita itu sukses dalam menggapai keberkahan Ramadan. Masya Allah banget kan. Siapa yang nggak mau ya Kak ya kalau kayak gitu. Pasti mau. Meskipun ya banyak godaan atau apapun itu, sobat muslim saintis harus tetap semangat ya. Bener banget. Menjalankan ibadah puasa dan juga amalan-amalan di bulan puasa itu. Dan ketika kita itu udah menemui akhir-akhir nih di bulan Ramadan, bukan akhirnya justru kendor gitu ya atau melemah gitu ya, emang sedih gitu ya, tapi kita malah harus bersemangat lagi. Dan semangatnya dibawa sampai nanti berganti bulan, nggak cuma Ramadan aja gitu kan. Berganti bulan Syawal ya. Ya betul banget. Ngomong-ngomong nih Kak Kurnia udah siap belum dengan Idul Fitri? Gimana ya, agak-agak sedih kalau harus meninggalkan Ramadan. Bener, gak nyata ya, cepet banget. Kalau dikatain siapa tau nggak siap ya, kayaknya nggak siapnya karena kehilangan Ramadan gitu kan. Nah tapi ini sih semangat kita ketika menyambut hari raya Idul Fitri itu lebih kepada apa-apa yang ibadah-ibadah kita yang akhirnya ada di bulan Ramadan itu jangan sampai kasih kendor gitu Kak, harus tetap lanjut sampai nanti Idul Fitri gitu Kak. Bener banget, kita harus tetap memantapkan hati kita untuk terus memperbaiki diri dan lebih baik lagi, karena sejatinya kita di dunia ini itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Betul. Dan untuk meraih ridhonya, kemudian melaksanakan semua yang dikehendaknya. Dan untuk akhirnya meraih ridho Allah itu kita perlu effort yang lebih ya Kak, kita perlu kerja keras gitu. Dan ketika kita itu ada di bulan Ramadan, kita bisa nih mengambil diskon-diskon ya, mengambil apa ya, begitu banyak pahala yang besar di bulan Ramadan ini. Cuman kan ya tadi kita membahas ada tantangan-tantangannya nih Kak ya. Dengan banyaknya tantangan itu, ini adalah ibaratnya kita tuh lagi naik roller coaster gitu ya, yang itu menegangkan. Di depan itu ada banyak tantangan, tapi ada juga banyak pahala nih. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita kencangkan nih sabuk pengaman kita kencangkan lagi keimanan kita, ya kita pupuk lagi gitu, agar di Ramadan yang udah akhir-akhir ini kita bisa tetap untuk beribadah kepada Allah, mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah, sehingga kita itu bisa meningkatkan ya keimanan kita, dan juga kita bisa menjadi manusia yang memiliki ihsan ya di dalam diri kita itu secara optimal kayak gitu. Dengan apa? Dengan mengencangkan sabuk pengaman kita untuk beribadah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Ya, betul banget. Nih, karena udah mendekati Lebaran ya. Terus buat sobat muslim saintis jangan terlalu berlebihan ya dalam menyiapkan Lebaran. Betul. Terus sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan untuk Lebaran ini? Ya, hati kita harus dijaga tetap bersih. Semoga nanti bisa bertemu di Ramadan selanjutnya. Amin. Wah, gak kerasa ya kita udah berbincang cukup lama ya. Iya nih. Terasa singkat sekali. Nah, ini kayaknya udah mau tenggelam juga dan mau azan juga kayaknya. Iya. Jadi untuk itu kita pamit undur diri terlebih dahulu ya Kak. Terima kasih buat sobat saintis muslim yang senantiasa mengikuti rangkaian Taskif Ramadan. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channelnya kita biar nggak ketinggalan informasi. Insya Allah itu dari kami. Saya Kurnia Budi Rahayu dan saya Leoni Cahyani Ramadan beserta kru yang bertugas ini dan mewakili anggota Karisma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.